Kalau aku sih sebenarnya harapannya bukan ada di situ, nggak ada ya. Ya harapan itu ya ada di kita, di teman-teman semua. Ya itu tadi, seminimal apapun kita akan tetap mengingat itu. Ya generasi mahasiswa itu kan dia tidak lahir dengan sendirinya. Dulu itu kan kita juga nggak bisa kemudian mengharapkan semua mahasiswa baca buku kiri. Oke. Siapa sih yang baca buku kiri? Adalah ketika yang mereka bersentuhan, ya kan, dengan gerakan, yang gerakannya itu kemudian mengakar untuk bisa menjadi seperti sekarang. Terlepas dari persoalan bahwa kemudian mereka intoleran, mereka sektarian dan sebagainya. Memang itu yang digunakan oleh mereka untuk memperkuat kelompoknya. Kan itu yang kemudian membuat orang menjadi lebih semangatnya, apanya segala macam, karena ada sektariannya itu. Tapi kan kita harus tahu, kan kita juga dari dulu udah sadar. Emang siapa sih yang mau ngasih kemudian pembongkaran kasus-kasus kemanusiaan kalau bukan kita yang melakukan itu? Kan kita tahu yang namanya komunis itu kan kalau sudah tidak ada lagi kita nggak perlu lagi aturan masyarakat itu akan melakukan tanpa ada paksaan. Negara Cina masih melakukan paksaan untuk membuat masyarakatnya itu menurut. Dampak dari reformasi 98, salah satunya adalah hilangnya teman-teman kita, kawan-kawan. Tidak hanya dari kelompok PRD, tapi juga kelompok lain. Nah, yang di kelompok PRD itu ada Herman, Bimo, Suyat, iya. Itu menurut dirimu, apa yang harus dilakukan oleh kita ini untuk terus mengingat dia? Selain aku juga bikin channel ini ya, apa sih terus sejauh mana sih teman-teman ini, atau memang ya sudahlah, itu biarkan aja berjalan. Kalau memang sesuatu segera terungkap ya puji syukur, kalau enggak ya sudahlah, kita memang nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana sih kalau menurut seorang Suroso? Iya, kalau ditanya gimana terhadap kawan-kawan yang hilang, ya ini kan kawan-kawan hilang, ya kan? Hilang artinya ya harus dicari, ya kan? Tetap harus ditanyakan. Soal bagaimana menanyakannya itu, ya itu yang harusnya kita, ya teman-teman beberapa udah ada ikohi segala macam kan. Apakah itu cukup? Iya pastinya memang tidak cukup, ya kan. Harus dibantu dengan teman-teman yang lain dengan segala cara untuk tetap mempertanyakan itu, dan ya tidak melupakan itu. Iya, paling tidak itu minimal ya, minimalnya adalah kita tidak melupakan itu, bahwa itu pernah ada, kejadian itu memang ada, bahwa memang ada teman kita yang belum pulang, yang belum kembali, yang bukan belum kembali tapi belum diketahui keberadaannya kan itu. Walaupun kita dulu selalu bilang bahwa ya risiko yang kita hadapi dengan apa yang kita jalani dulu ya memang itu risiko. Tapi salah satunya kematian. Iya, betul, itu kan. Tapi kejadian itu ya kita harus tetap menyatakan bahwa ya kita paling tidak jangan melupakan itu. Jangan melupakan itu. Agar ya ini akan terus diingat, dan ada ketika ada pemimpin yang memang kemudian dia punya kepedulian untuk mengungkap itu bisa diungkapkan. Oke. Ada satu teman ya, kita bisa berharap ya saat ini ya, Mugianto ya. Mugianto tuh ya benar di Mugi di KSP sekarang. Di KSP ya. Dan dia kebetulan kemarin bagian HAM ya. Iya, dan dia kan juga selama ini yang di IKOHI kan, dia mengurus IKOHI. Itu ya. Harapan berarti ya. Kalau aku sih sebenarnya harapannya bukan ada di situ. Nggak ada ya. Ya harapan itu ya ada di kita, di teman-teman semua. Ya itu tadi, seminimal apapun kita akan tetap mengingat itu. Gitu loh, bahwa soal memang ada teman yang di sana apa segala macam. Ya jangan juga terlalu mengharapkan kawan-kawan itu bisa melakukan kerja yang sebenarnya bukan kerja ringan, gitu loh. Itu bukan kerja ringan kan, karena itu sebuah keputusan politik besar yang harus
dikeluarkan oleh satu rezim, satu penguasa gitu loh. Yang nggak mungkin kalau hanya dengan ya IKOHI kan sudah berjalan sekian lama, ya kan, dengan internasional segala macam juga belum ada hasilnya gitu kan. Ya artinya ada perbuatan lain yang harus dilakukan sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, Bung, aku melihatnya gini, salah satu sebenarnya yang paling penting sebenarnya kita ini berharap salah satunya ya dengan gerakan mahasiswa. Tapi pada kenyataannya gerakan mahasiswa itu untuk generasi milenial dan generasi Z ini sepertinya tidak terarah dan sifatnya menurutku sporadis. Itu apa problem besarnya? Karena sebetulnya kita juga punya beban sejarah di sana, terlalu cepat meninggalkan mereka. Jadi mereka bingung. Iya, minum dulu. Minum dulu. Rokok nggak apa-apa loh. Enggak, aku naik tuku rokok. Biar lebih santai. Bukan, kalau beli rokok itu nanti harus menghabiskan rokok itu. Udah lagi. Oh, kalau sudah, udah. Tapi minumnya nggak apa-apa rokoknya? Enggak ada masalah. Cuma akunya aja memang kalau ngerokok itu Kalau enggak. aku merokok, nyonya nggak mau cium. Oh, kalau aku enggak. Tambah dicium. Apa tadi? Gerakan mahasiswa. Ya, tadi kan ada yang bahwa kita sebenarnya sudah meninggalkan. Itu salah satu juga sebenarnya yang menurutku juga. Jadi ada semacam jarak di kita. Kita kadang seringkali menyalahkan gitu kan. Ini generasi mahasiswa sekarang enggak ini segala macam. Ya generasi mahasiswa itu kan dia tidak lahir dengan sendirinya. Gitu loh. Dia dilahirkan bukan hanya oleh situasi, tapi dilahirkan oleh situasi dan oleh siapa yang kemudian mendorong dan mendorong dan menyiapkan ini gitu loh. Gerakan mahasiswa kan tidak kemudian dia melihat ada situasi tahu-tahu ada anak mahasiswa, wah ini nggak benar kan, nggak bisa seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita kemudian menyatakan bahwa mereka kok sekarang generasi milenial seperti ini gitu kan. Ya yang mendidik mereka siapa? Apakah kita mendidik mereka? Kalau kita tidak mendidik mereka, ya jangan juga nyalakan itu. Gitu loh. Kita merasa dulu sebagai aktivis gitu kan, kok sekarang mahasiswanya begini enggak ada yang salah. Kita dulu disalahkan oleh generasi sebelumnya, kok kalian begini gitu loh. Kalau kita menyatakan bahwa waktu itu kita enggak, karena kita harus melawan rezim yang ini gitu kan, enggak salah. Sekarang ada kejadian begini, ya mereka nggak salah karena mereka melihat itu gitu kan. Dan kemudian apakah kita melakukan transfernya ini memang sudah benar ke mereka kan? Siapa sebenarnya melakukan transfer ideologinya? Siapa yang melakukan transfer pengetahuannya? Dia pasti yang akan ya gerakannya itu akan timbul akan seperti itu. Tapi ada nggak menurutmu, kamu melihat bahwa masih sekarang itu masih baca-baca buku kiri? Ada menurutku. Gitu ya? Masih. Nah, itu kan seperti contohnya juga itu baca buku kiri. Dulu itu kan kita juga nggak bisa kemudian mengharapkan semua mahasiswa baca buku kiri. Oke. Siapa sih yang baca buku kiri? Adalah ketika yang mereka bersentuhan, ya kan, dengan gerakan yang gerakannya itu kemudian mengakar, gitu kan. Kita dulu kan menyatakan bahwa karena kita mengakar, kita menyatu dengan buruh, mahasiswa, kemudian kaum miskin, terus petani, gitu kan. Maka kita kemudian baca itu. Radikal. Nah, ya kan, kita membaca itu, gitu kan. Nah, kalau sekarang kemudian ada yang mengatakan mereka nggak baca buku segala macam. Ya itu tadi kan, mereka ininya siapa yang memasok ideologinya. Kalau kita bilang mereka nggak baca buku kiri, ya kita memasok mereka juga. Kalau kita yang ke mereka, mereka pasti akan baca karena ada yang membaca itu. Gitu. Tetap masih ada. Terus ini, Bung, sekarang ini mana lebih marak sebetulnya mereka yang ideologinya lebih kanan. Iya. Termasuk mahasiswanya. Dan kelompok intoleran ini juga
juga kemarin sempat membesar ya, sekarang ini sudah mau ada beberapa. Kalau menurut dirimu, ini ideologi itu memang kayak misalnya FPI itu memang harus disingkirkan, dihancurkan, HTI disingkirkan, dihancurkan itu, atau biarkan saja mereka kalau itu hanya sebuah ideologi? Iya. Kalau aku sih sebenarnya ada mau mengatakan bahwa ya kita kan sebenarnya tidak, ya dulu juga kan kita mengatakan itu karena kita mau mengatakan bahwa ya diperbolehkan dong semua, apapun ada gitu kan, jangan kemudian dibatasi kan itu. Tapi memang kan ada kemudian adalah persoalan bahwa kekerasan yang dilakukan kan itu. Kita concern pada persoalan itu. Tindakan apa yang mereka lakukan gitu loh. Kalau pada ideologinya apa segala macam ya itu pertarungan. Dan pertarungan yang ya siapa yang kemudian akan memenangkan itu kan. Kalau kita bicara di lapangannya siapa yang akan memenangkan itu kan gitu. Soal kemudian sekarang memang yang membesar adalah ideologi kanan dengan Islamnya, karena ya mungkin ya mereka yang melakukan kerja-kerja itu gitu loh. Iya. Ya kan kerja-kerja untuk terus kemudian mendorong mereka terbentuk seperti itu gitu loh. Itu kan yang harus kita juga, kalau teman-teman yang masih mengatakan kiri, teman-teman melakukan itu enggak gitu loh. dan apa ya, kan ada persoalan-persoalan juga kalau kayak sekarang ini kan di beberapa gerakan di teman-teman itu juga kan, iya di mereka harus yang salah satu yang harus diakui yaitu kalau menurutku ya, bahwa mereka melakukan itu bukan tidak instan. Oh iya, aku Itu setuju. Nggak instan itu tidak instan untuk bisa menjadi seperti sekarang, terlepas dari persoalan bahwa kemudian mereka intoleran, mereka sektarian dan sebagainya. Memang itu yang digunakan oleh mereka untuk memperkuat kelompoknya, kan itu yang kemudian membuat orang menjadi lebih semangatnya apanya segala macam karena ada sektariannya itu. Berarti Yang batasan melawannya bagi dirimu adalah karena kekerasan aja ya, bahwa kita harus melawan mereka gitu iya karena mereka melakukan kekerasan. Iya, kalau menurutku itu karena mereka melakukan tindakannya kekerasan apa segala macam, terus kemudian mereka sekarang sudah mulai melakukan ya dulu ada yang sweeping segala macam yang itu kan yang seharusnya tidak mereka lakukan itu sudah ada aparatnya sendiri seharusnya kan melakukan itu. Kalau soal pertarungan di ideologinya kan memang itu sudah pertarungannya kan. Ya betul. Nah, maksudku gini, bukan kemudian ingin mengatakan bahwa membenarkan mereka untuk terus eksis, tapi bahwa ideologi itu ada, yang kanan itu ada, yang kiri itu juga tanda petik ada, seharusnya ya nggak boleh kemudian itu dipenggal-penggal segala macam gitu kan. Nah, tapi kan yang harus dilihat oleh mereka yang kiri ini, karena aku ngelihatnya sekarang, yang kiri ini menjadi nyinyir aja. Iya. Kayaknya gitu ya. Mereka mengatakan apa segala macam gitu kan, dengan yang mereka masih punya semangat melawan segala macam dengan rezim yang sedemikian ini kan. Kan kita tahu ya kayak Jokowi gitu kan. Jokowi gimana sih? Ya Jokowi itu kan bukan satu pemerintahan yang kemudian dia benar melaksanakan itu, dia kemudian melakukan dengan baik yang bisa keinginan kita untuk mensejahterakan itu. Enggak, banyak itu celahnya kan gitu loh. Tapi ya ada beberapa hal yang seharusnya, ini kan kita ngomong lagi, makanya kalau kita mau ngomong di kiri, apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat dari pemerintahan yang dalam tanda petik ya kita sebenarnya juga nggak enjoy juga dong pemerintahan kayak gini kan gitu. Iya. Aku dulu ngomong soal yang teman-teman sekarang ngomong soal oligarki segala macam,
Sekarang dia memunculkan anaknya jadi apa? Ada persoalan-persoalan itu. Iya. Tapi apakah kemudian hanya itu persoalan yang harus dimunculkan? Kan enggak. Ada persoalan lain yang kemudian ketika itu dinaikkan terus kemudian bilang ini hanya pengalian apa segala macam soal menguatnya apa kekuatan kanan segala macam. Itu real juga gitu loh. Yang itu kan yang harus disikapi juga. Betul. Gitu kan. Betul itu. Nah, tapi ini, Bung, secara prinsip, apakah dirimu melihat situasi kita dulu, Orba, dengan sekarang ini sudah banyak berubah sebetulnya ya? Baik itu ekonomi, politik, hukum. Kamu melihat sudah banyak berubah nggak? Atau memang stagnan, bahkan ini kembali sebenarnya? Kita lagi, Indonesia lagi mengalami masa mundur kembali ke zaman Orba. Terjadinya otoritarian baru. Iya, aku sih dalam posisi yang tidak mau mengatakan kita kembali ke sana. Walaupun kadang kalau kita mau bisa kita lihat ini seperti sama, gitu kan. Tapi tinggal kita kan melihatnya dari sisi mana. Yang gitu. Kalau kita melihatnya dari seorang yang demokratis, iya ini balik lagi. Tapi aku nggak mau menyatakan bahwa kau adalah seorang yang demokratis, gitu loh. Aku juga punya ini kan apa, seorang demokratis yang bilang, ya kan nggak terus kemudian demokratis itu asal ini gitu loh kan. Harus ada juga batasannya kan gitu. Maka ya harus ada apa, pemerintah atau apa segala macam kan dia harus punya kekuatan untuk melawan ya entah dikatakan entah rongrongan atau apa segala macam yang mereka katakan itu gitu. Ya tapi contohnya misalnya kejahatan kemanusiaan itu masih terus terjadi ya, Papua khususnya. Betul. Ya toh banyak lah, terakhir kemarin Sigi itu dalam bentuk intoleransi. Betul. Tidak tuntasnya kasus kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Betul. Artinya Iya. banyak agenda yang kita perjuangkan itu, perjuangan teman-teman mahasiswa 90-an, banyak yang nggak ini. Iya. Menurutku ada satu yang kelihatan nyata saat ini dari ini partai. Ya ini yang apa? Yang lagi kalau kita mau ngomong secara akademisi, secara demokratis, kemudian secara apa kita mau apa ya? Menjadi sebuah pembelajaran atau apa, oke lah kondisi itu iya, tapi kita juga harus ngomong ke kitanya kondisinya memang benar, itu masih banyak kasus kemanusiaan apa segala macam itu memang belum selesai, tapi kan kita harus tahu kan kita juga dari dulu udah sadar emang siapa sih yang mau ngasih kemudian pembongkaran apa kasus-kasus kemanusiaan kalau bukan kita yang melakukan itu. Emangnya pemerintah yang kepilih itu siapa? Kan gitu. Emangnya kita yang mimpin? Kan itu. Tapi ya itu bahwa bukan berarti kemudian perjuangan untuk itu nggak harus dilakukan. Itu harus tetap dilakukan. Kampanye itu harus tetap dilakukan kan itu. Sama aja kayak teman kita. Kan sebenarnya gampang. Bimo, Petrus segala macam itu apa sih susahnya? Bimo Herman. Iya, Bimo, Petrus, Herman segala macam, Suyat. Apa sih susahnya? Tinggal klik sebenarnya udah ketahuan. Tapi emangnya siapa? Kita ini siapa gitu loh yang ini. Kan itu. Ya kan? Ya kalau kita mau bisa itu ya salah satunya kan kita juga dulu bilang gitu kan. Ya berkuasa bisanya. Kalau mau itu. Jangan pernah memberikan harapan kepada orang lain untuk melaksanakan. Karena itu nggak akan bisa. Ya? Akan menjadi harapan aja. Ya udah kalau hanya mau jadi Arab ya silakan aja kasih orang lain. Termasuk bisnis ya. Ini Bung, aku tanya, dendam nggak lo sama orang-orang yang menyakiti PRD di masa lalu? Yang menyakiti siapa sih? Biasa, maksudnya yang menyiksa teman-teman. Oh. Yang monis lo, yang monis kamu. Kan kurang ajar, 10 tahun nggak ngapa-ngapain. Jalanin berapa? 2 tahun ya? 3 tahun setengah. Loh, kok 3 tahun? 3 tahun setengah, 96 sampai 99. 3 tahun 4 bulan lah. Ya, 3 Kan tahun. Agustus sampai ke Desember kan.
Waktu di penjara itu semua napinya udah jadi kiri nggak? Yang paling kecil itu, kalau kalian nggak mampu berarti artinya memang, aduh, PRD memang wajar kalah. Aduh. Dendam nggak lu? Iya, aku ini kan bukan pendendam. Oh ya mau. Loh. Bisa apa? Apa yang perlu didendamkan gitu loh? Itu yang membuat dirimu nggak lulus kuliah, harus ngulang lagi, yang membuat ibu kita menangis. Itu resiko yang harus dijalani, risiko yang harus dihadapi ketika kita memilih. Bahkan sampai kemudian soal bahwa ya kita kan dulu udah bilang risikonya sampai dibunuh gitu loh. Terus kemudian kita dendam, ya dendamnya nggak perlu dendam kemudian itu. Kalau kita kemudian dendam, ya tinggal kemudian kita bukan dendam yang aduh ini orang, ya tinggal kita melakukan lagi, menyiapkan lagi untuk melawan, kan itu, untuk kemudian memenangkan pertarungan. Itu jangan juga dendam nih, waduh karena kemarin gini nggak jadi ini, Tarik orangnya itu. Yang ininya adalah ya gimana yang melakukan itu lagi untuk, karena ada beberapa teman-teman yang disiksa itu mereka punya dendam pada awalnya. Punya dendam mereka. Iya. Tapi ya berjalan waktu ya hilang juga dendam itu karena nggak punya kekuatan juga. nggak punya kekuatan. Iya. Kalau aku kan bukan pendendam makanya. Gitu ya? Pengasih dan penyayang. Makanya dari 92 sama gimana Suroso ini. Hebat lu. Gitu. Suwe Pak itu Pak. Kalian suwe ya? Ya dari 92 aku menikah di 2001. Paling lama lo hubungan lo. Jadi aktivis semi PRD yang pacaran sampai menikah lama tuh kamu mungkin ya? 28 tahun. Iya. Kamu. 28 tahun. Cuma kamu. Gitu loh. Sangat. Gitu. Dan ya dia terus mendampingi saat aku di penjara. Ya. Dan dia waktu itu kan bukan aktivis. Itu juga. Jadi bukan seperti kawan-kawan yang dulu dari awal udah aktivis. Kemudian lihat ada yang acara atau ada temennya yang di penjara. Dia bukan aktivis karena waktu itu ya aku nggak ajak dia. Jadi nggak kau kurpol? Enggak. Oh sengaja ya? Padahal aku kalau ke kampus lain mengkurpol. Iya. Perempuan-perempuan yang lain. Dengan bojone dewe Nggak dikurpol. nggak ada apa-apain. Ya, malah dia dikurpol sama teman-teman setelah aku di dalam. Aduh. Malah bisa sesat nanti kalau kurpol teman-teman itu. Iya. Anak berapa sekarang, Bro? Anakku dua. Anak dua. Yang nomor satu? Yang satu paling besar itu sekarang 17 tahun. Namanya siapa? Namanya Raditya. Raditya. Yang penyanyi yang kecil ya? Yang kecil. Itu yang umur 7 tahun. 7 tahun. Itu Arteta Caudillo. Arteta Caudillo. Caudillo, Caudillo. Viewers, anaknya Bung Roso ini Arteta Caudillo punya YouTube juga, dia bisa menyanyi. Subscribe ya, jangan lupa. Arteta Caudillo. Subscribe. Anaknya penyanyi. Dia ini sekarang ya sekarang sebagai Jaser Cilik. Nomor satu? Yang satu baru kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA. Sebentar lagi dia mau kuliah, cuma dia masih belum tahu mau ambil jurusan apa. Karena masih bingung keinginannya dia. Ininya masih belum tahu. Teknik. Dia IT, sorry. Iya, IT. dia maunya itu. Oh, iya. Dan kemarin sudah sempet ngomong, dia bilang mau ambil jurusan yang itu baru ada di ITB. Cyber security. Aku juga kaget. Cyber security deh. Aku kaget pas dia ngomong. Milihnya ini apa? Gak mau bayarannya gede. Iya. Orang-orang itu bayarannya gede. Itu hacker yang dari Indonesia yang di London sekarang itu gila itu. Nah, Arteta, Om Trio pesan nyanyikan lagu metal ya. Tak tunggu. YouTube-mu tak tunggu video metal, lagu metal. Waktu itu udah ini sama Babe yang dia collab jauh lagu. Ada tak? Belum sempat. Jadi karena dia juga waktu itu aku bilang ya aku coba kalau dia mau, karena
ya anak kecil kan tahu sendiri, kadang mau kadang enggak, kalau dipaksa ntar malah. Iya, malah. Ini juga gitu, karena sebelum dia aku leskan nyanyi, jadi aku leskan nyanyi itu karena aku dengar dia sering nyanyi, terus suaranya kok ini suaranya beneran ini gitu loh, maksudnya. Lumayan gitu ya awalnya. Kan kita bisa dengar anak yang cuma nyanyi sama ini suaranya emang beneran gitu kan. Tapi kan kamu dulu juga penyanyi sebenarnya. Kita ini kan semua PRD penyanyi. Setiap demo nyanyi. Nyanyi pasti. Nyanyi semua. Paling enggak dulu Mars PRD tuh. Iya. Aku lali Gitu. Mas. Lali aku Mars PRD. Lupa aku. Ya oke. Ini terakhir. Harapanmu atau mimpimu untuk Indonesia ke depan apa, Bro? Mimpi untuk Indonesia ke Harapan depan. Bung Suroso. Apa ini terkait apa ya? Mimpi Apa? Negara sosialis lah, negara komunis, negara agama. ya yang pasti sosialis. Aku belum berani mengatakan soal negara komunis karena juga ya kita belum punya ini apa namanya seperti apa sih Ya, ininya gitu loh. Tapi ya aku bukan orang yang menginginkan negara yang agama. Itu yang berlandaskan agama. Iya, yang pasti sosialis karena mereka yang ngomong kanan pun sosialis kan, mereka ngomongnya gitu loh. Itu pasti ke sana. Tapi sosialisnya sampai tahapan di mananya aku juga belum ini karena ya kita kalau ngomong-ngomong komunis segala macam kita belum punya sejarahnya negara komunis itu seperti apa. Tapi yang pasti adalah negara yang sosialis ya negara yang memang memberikan apa ya ini harus kesejahteraan penuh kepada rakyatnya kan gitu itu ininya ya. Jadi Memang ada negara sosialis yang berhasil di dunia. iya sampai sekarang pun sebenarnya belum bisa dibilang belum ada juga. Belum ada. Negara komunis ada, tapi kemudian toh mereka gagal. Negara komunis kan belum ada. Belum ada negara komunis. Belum ada emang ada. Cina, Uni Soviet dulu belum dibilang. Kan belum ada kan komunis itu belum bisa dibilang komunis. Menurutku belum dibilang negara Belum. komunis. Oh, gitu ya. Kan kita tahu yang namanya komunis itu kan kalau sudah tidak ada lagi apa? Kita nggak perlu lagi aturan apa masyarakat itu akan melakukan tanpa ada paksaan. Negara Cina masih melakukan paksaan untuk membuat masyarakatnya itu menurut. Itu belum komunis. Ada pembantaian juga. Belum komunis. Soviet juga. Oh, oke. Jadi pemahaman komunis selama ini masyarakat itu memang hanya terbentur pada agama. Ya, kalau negara komunis Ya, negara tuh yang tak bertuhan segala macam. Kalau di Cina banyak orang Beragama iya. Di sana juga orang beragama. Uni Soviet, Rusia sekarang masjidnya terbesar. Walaupun memang di setiap negara pasti akan ada mayoritas dan minoritas. Dimanapun akan seperti itu. Belum ada yang kemudian berimbang, ya kan? Enggak, kenapa mimpi negara sosialis? Pengen kita menjadi sosialis. Apa karena kayak Soekarno itu? Bung Karno? Ya, Mimpinya Bung Karno? ya apa? Itu kan yang ya dari awal kita dulu kemudian bergerak segala macam. Apa yang kita pelajari ada soal sosialis. Bagaimana kemudian kita coba kita punya mimpi waktu itu kan membangun satu apa ya suatu ya tak bilang negara atau bahkan situasi atau satu tempat satu ini yang memang di situ kita mau bilang bahwa tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi kemudian kelas, tidak ada lagi kemudian orang-orang yang saling mereka akan melakukan semua kemudian atas kesadaran sendiri, tidak perlu lagi kemudian harus ada pemaksaan gitu loh. Jadi tidak lagi kemudian kita akan ngomong soal oh ini penguasa, enggak, yang satunya bilang enggak bukan penguasa, ini negara gitu kan. Karena ada yang satu bilang negara, yang ini bilang penguasa gitu kan. Kenapa ya? Karena mereka masih menindas segala macam. Yang seharusnya adalah satu situasi di mana tidak ada lagi penindasan itu, tidak ada lagi ya kalau udah kita ngomong penindasan segala macam, udah ngomong atau korupsi segala macam udah nggak ada. Berat mimpimu berarti ya? Berat itu.
Ya kalau mau dibilang Tapi sih apa ya? anarko enggak ya? Bukan anarko dong. Anarko nggak mau sistem, itu kayaknya nggak mau sistem. Bukan ya? Loh, kalau Sistemnya tetap ada. itu kan situasi setelah, kemudian harus ada sistemnya dulu. Ketika semuanya kemudian sudah memahami aturan itu, Secara sudah sadar. menjalankan secara sadar, dengan sendirinya maka fungsi kontrol, fungsi negara akan melenyap. Kan itu. Ya. Kayak surga juga sih. Dan mungkin ya hanya kematian yang bisa. Heeh. Mungkin lah ya kalau memang benar Iya. ya. Kalau memang benar surga itu ada ya. Jadi kalau di Islam kan udah langsung bilang surga nanti akan membuat kita semua setara. Tapi kalau di sini kita nggak ngomong sama di surga bahwa kita harus menyetarakan orang itu sangat berat memang, lebih berat. Lebih berat. Kan akan lebih enak kalau ngomong bahwa kesetaraan itu nanti akan ada di surga. Lebih mudah kan? Daripada ngomong kesetaraan itu akan kita buat. Waduh. Berat itu. Sangat berat memang dan terkesan mustahil. Satu-satunya yang belum ada berarti. Oh, belum. Jadi mimpimu memang sebenarnya mimpi yang menurutku sangat susah ini mimpinya dari sebelumnya. Tapi pemahamannya komunis tadi sangat bagus. Meskipun belum secara menurut ya, dan itu tidak perlu kita bahas di sini. Karena kita belum berani untuk menjadi komunis. Belum berani. Berat, Belum men. siap. Seluruh dunia belum siap. Berat men. Berat. Oke kawan viewers, itu tadi cerita dari Bung Suroso. Nama lengkapmu siapa sih? Ya itu sudah lengkap. Suroso. Iya tak? Simpel sekali. Segitu aja. Memang aku juga simpel aja nggak. Nggak rumit-rumit. Kawan viewers, saksikan terus video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam damai Nusantara. Ya, viewers, saksikan terus video-video di channel ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.